Halo semuanya, perkenalkan saya Aditya Bagus Permana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan media sosial internet secara bijak agar terhindar dari pelanggaran yang ada dalam UU ITE. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana perilaku kita di media sosial. Tentu kita menggunakan media sosial sehari-hari. Seperti contohnya, saat kalian melihat video ini, YouTube merupakan bagian dari media sosial. Dalam menjelajah media sosial, kita akan berinteraksi dengan berbagai macam orang dari berbagai tempat dengan berbagai macam bahasa dari berbagai negara. Yap, media sosial itu sendiri adalah dunia maya, dunia virtual sangat-sangat luas. Jadi bagaimana seharusnya kita berinteraksi? Bagaimana seharusnya kita bersikap? Dan yang paling penting adalah bagaimana seharusnya yang kita lakukan agar terhindar dari pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Seseorang bisa saja dijerat dengan pasal pada UU ITE bila dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan antar individu maupun kelompok masyarakat, dan hal-hal lainnya. Lalu apa saja hal-hal tersebut yang perlu kita hindari saat bermain media sosial agar kita terhindar dari jeratan hukum sesuai UU ITE? Yang pertama adalah hindari penghinaan atau pencemaran nama baik. Di media sosial kita tidak bisa sembarangan mengecek-ngecek individu, mengolok-olok, berkata kasar pada seseorang atau lembaga tertentu. Karena di pasal 45 ayat 3 UU ITE, perilaku tersebut dapat dijerat dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Yang kedua adalah memposting sesuatu yang melanggar kesusilaan. Pelanggaran kesusilaan juga diatur pada pasal 45 ayat 1 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi digital yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, hindari menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang dapat merugikan sebagian orang. Hoax. Jika kita memiliki keluhan tentang suatu lembaga, instansi, produk, ataupun seorang tokoh, sebaiknya kita tidak menyebar-nyebarkannya di media sosial. Perilaku seperti itu dapat dianggap berita bohong yang menyesatkan dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang keempat, jangan sekali-kali menyebarkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Kita tidak sendirian saat bermain media sosial ini, maka sebisa mungkin kita hindari memposting hal-hal yang berbau sara. Hukumannya juga sangat berat. Seperti pada pasal 45 ayat 2 UU ITE, kalian bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk menghindari hal-hal tersebut, kita semua harus bijak saat berkomentar. Seperti tidak melakukan ujaran kebencian, menghindari tindakan komunikasi yang berupa hinaan, provokasi, body shaming, hingga hasutan yang ditujukan kepada sekelompok orang atau individu. Hal-hal tersebut dapat menjadi tolak ukur kita dalam bermain media sosial. Ingat untuk selalu menyebarkan kebaikan karena lebih banyak manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kedamaian itu terjaga, maka kebahagiaan senantiasa akan mengiringi. Saya Aditya Bagus Permana, sekian dan sampai jumpa.